Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari MSI dan Ibu Dr. Teti Sugiyarti SPMSI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai permasalahan menipisnya cadangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Anggota dari kelompok kami yaitu Ulfa Nurvita NIM 07, Alvin Muiz Khairuddin NIM 13, Faidatul Nur Afifah NIM 37, Risma Nabila NIM 70, dan Muhammad Ali Fikri NIM 82. Sebelum memasuki pada materi, mari kita simak video mengenai permasalahan menipisnya cadangan minyak dan gas bumi. Selamat menyaksikan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah menyatakan cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa sekitar 4,17 miliar barel, di mana cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia sekitar 4,17 miliar barel. Cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan habis hingga 9,5 tahun ke depan dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif seperti dikutip okezone.com mengatakan cadangan minyak bumi nasional kurang lebih sebesar 4,17 miliar barel. Adapun data yang terbukti sekitar 2,44 miliar barel. Arifin melanjutkan untuk cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik. Umur cadangan gas bumi diperkirakan sekitar 19,9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Data yang terbukti sebesar 43,6 triliun kaki kubik. Saat ini tingkat produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas sebesar 6 BSCFD. Sementara itu target lifting migas di tahun 2021 sesuai APBN sebesar 1.712 MOBOEPD. Terdiri atas lifting minyak sebesar 705 MBOPD dan lifting gas 1.007 MBOEPD. Investor juga masih mencermati sektor minyak dan gas bumi yang ditargetkan mencapai 17,59 miliar dolar di tahun 2021. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Adapun identifikasi masalah yang kami angkat yaitu mengenai cadangan minyak bumi dan juga gas bumi yang ada di Indonesia. Cadangan gas bumi pada saat ini hanya mencapai 4,17 miliar barel dengan asumsi akan habis kurang lebih dari 9,5 tahun apabila Indonesia tidak menemukan cadangan minyak bumi yang baru. Sedangkan untuk cadangan gas bumi di Indonesia pada saat ini hanya mencapai 62,4 triliun kaki kubik. Dengan umur cadangan gas bumi kurang lebih yaitu 19,9 tahun. Di mana itu diasumsikan apabila Indonesia tidak ada penemuan cadangan baru yang dikatakan dapat habis dalam waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan di atas. Yang pertama, meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk tetap menjaga umur cadangan dari migas, di mana mendorong eksplorasi dengan target lapisan yang lebih dalam, lalu mengeksplorasi daerah-daerah terpencil, perairan laut dalam, dan juga cekungan-cekungan lain yang berpotensi untuk mengandung cadangan migas. Yang kedua, menerapkan kebijakan growth-field untuk dapat meningkatkan pengelolaan lapangan minyak dan gas yang masih tersisa dengan secara lebih optimal. Yang ketiga, menggunakan metode produksi lanjutan untuk dapat menguras minyak yang masih tersisa di reservoir. Yang keempat, mengelola sumber alternatif yang tersedia seperti energi biomasa, sumber energi yang berasal dari bahan limbah organik berupa daun, ranting, buah, bunga, akar, limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah rumah tangga. Yang kelima, produksi dan konsumsi migas harus dilakukan dengan secara seimbang dan juga bijaksana. Produksi migas dilakukan melalui konservasi dan teknologi tepat guna agar cadangan migas yang ada dapat digunakan untuk dalam jangka yang panjang. Kemudian yang keenam, menggunakan sistem EOR atau Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur. Yang ketujuh, pengadaan impor minyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi peran stakeholder dalam mengatasi permasalahan di atas. Yang pertama yaitu pemerintah.
di mana pemerintah berperan sebagai regulator dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang kebijakan-kebijakan penggunaan minyak dan gas bumi secara berlebihan guna supaya mampu menyediakan cadangan strategis minyak bumi dan mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri. Yang kedua yaitu mendukung pengurangan defisit transaksi perdagangan dari sektor migas. Dan yang ketiga yaitu sebagai regulator dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas bumi, di mana Kementerian Perdagangan di sini menetapkan bahwa beberapa jenis minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya hanya dapat diekspor oleh badan usaha dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi, dan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan gas bumi. Yang ketiga telah terregistrasi sebagai eksportir terdaftar. Peran stakeholder yang kedua yaitu masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai sasaran dalam pembuatan kebijakan pemerintah untuk mematuhi dan mengikuti kebijakan pemakaian minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bakar minyak secara bijak sesuai dengan kebutuhan atau dengan meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak. Yang ketiga, menggunakan transportasi publik untuk mengurangi energi bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai penyampaian informasi mengenai penggunaan minyak dan gas bumi yang digunakan secara berlebihan di daerah sekitar. Dan yang kelima, yaitu melakukan penghematan minyak dan gas bumi. Baik, selanjutnya yaitu dunia industri. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan gas. Yang ketiga, meningkatkan peran biofuel atau biodiesel yang diproduksi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kilang minyak bumi domestik dan dalam produk petrokimia. Yang kelima, mengubah batu bara ke berbagai kegunaan. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Yang pertama, melakukan penelitian dan pengendalian terhadap penggunaan minyak dan gas bumi. Yang kedua, memberikan pengarahan terkait dampak yang akan terjadi jika minyak dan gas bumi habis. Yang ketiga, melakukan kajian untuk menemukan teknologi alternatif untuk pemenuhan gas dan minyak bumi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran lanjutan dari peran stakeholder, di mana di sini peran dari NGO atau non-governmental organization. Yang pertama yaitu sebagai penyedia informasi mengenai penggunaan ataupun persediaan minyak dan gas. Kemudian yang kedua, melakukan kampanye manajemen sumber daya minyak bumi dunia yang berkelanjutan untuk kepentingan kemaslahatan dunia. Dan yang ketiga yaitu melakukan penerapan kemajuan ilmiah dalam industri minyak dan gas. Selanjutnya itu peran dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan atau implementasi terkait hukum minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum terkait minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir, memberikan kegiatan pelatihan maupun pembekalan terkait penggunaan minyak dan gas bumi dalam pengendalian krisis sumber daya minyak dan gas bumi. Sekian penjelasan mengenai materi permasalahan minyak dan gas bumi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.